Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Safitri. Saya dari kelas 03 SAKM 002 dari ruang A645. Untuk NIM saya ada di sini ya. Di sini saya akan membahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini memberi dampak yang cukup besar dalam perekonomian dan sosial di dunia, termasuk di Indonesia ini. Hampir seluruh sektor terdampak pada pandemi COVID-19. Tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak yang serius akibat pandemi COVID-19 ini. Pembatasan aktivitas masyarakat yang berpengaruh pada aktivitas bisnisnya yang kemudian berambas pada perekonomian. Pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,32%. Sebelumnya, pada kuartal 1 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97%. Turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02% pada periode yang sama tahun 2019 lalu. Dampak pandemi COVID-19 atau pandemi virus corona terhadap perekonomian Indonesia sebagai berikut. Nah, yang pertama, melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Mengapa demikian? Ekonomi itu akan naik apabila daya serap atau daya belinya tinggi. Pasar yang sukses dalam menciptakan regulasi itu adalah pasar yang mampu menciptakan daya beli yang tinggi. Karena regulasinya, daya beli itu memberikan pengaruh sebesar 60% terhadap naiknya sebuah ekonomi. Nah, yang kedua yaitu bahwa pandemi COVID-19 atau virus corona ini menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhirnya, sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimbas terhadap berhentinya sebuah usaha. Nah, yang ketiga, pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Yang akibatnya dampak tersebut, pemerintah telah melakukan tindakan cepat. Program vaksinasi, ada program pemulihan ekonomi nasional, BLT, bantuan modal usaha UMKM atau UKM. Nah, COVID-19 ini atau virus corona ini berdampak pada kinerja ekspor, impor, angkatan kemiskinan, inflasi, nilai tukar rupiah, hingga kinerja indeks harga saham gabungan. Ujungnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dipaksa masuk ke jurang resesi akibat tumbuh minus. Nah, mengapa demikian? Karena dampak pandemi COVID-19 ini itu menyangkut perekonomian yang cukup besar. Sektor yang terdampak COVID-19 atau virus corona. Nah, ini kita dalam US miliar ya. Yang pertama, ada bisnis, perdagangan, dan layanan produk sekitar 94 M. Bayangkan, pada manufaktur dan konstruksi yaitu 73 M. Yang ketiga yaitu agrikultur dan pertambangan sebesar 32 M. Kemudian ada hotel dan restoran sebesar 19 M. Nah, di sini kita bisa dapat lihat yang paling sangat berdampak yaitu bisnis, perdagangan, dan layanan publik sebesar 94%. Inilah yang sangat berpengaruh
terhadap adanya virus pandemi COVID-19 ini. Tingkat pengangguran negara-negara ASEAN. Kita bisa lihat Indonesia mencapai 5,54%. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lainnya, tingkat pengangguran Indonesia ternyata yang cukup tinggi. Mereka yang terkena PHK di masa pandemi COVID-19 ini telah diambil datanya oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Energi DKI Jakarta. Kita bisa lihat 2-4 April 2020 dan 7-9 April 2020 untuk pekerja atau buruh yang di PHK sebesar 30.363 pada tanggal 2-4 April. Sedangkan pada tanggal 7-9 April 2020 terdapat 20.528 orang. Nah, untuk pekerja atau buruh yang dirumahkan pada tanggal 2-4 April sebesar 172.222 orang, untuk yang 7-9 April sebesar 100.111 orang. Nah, bisa dibayangkan jumlah pekerja atau buruh yang mengalami PHK dan yang dirumahkan sebesar 323.224 orang. Bisa kebayang bagaimana dampaknya yang sangat besar pada pandemi COVID-19 ini. Mengapa mereka terkena PHK? Pada pandemi COVID-19 ini yang mendorong penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah daerah se-Indonesia berdampak kemerosotan ekonomi di semua warga negara. Banyak perusahaan yang tak sanggup meneruskan produktivitas usaha hingga harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Data Kemenaker Republik Indonesia mencatat hingga 2,8 juta korban PHK di era pandemi COVID-19 ini. Bahkan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyatakan ada 15 juta orang yang terkena PHK di Indonesia. Sejumlah perusahaan membuat berbagai kebijakan untuk mempertahankan bisnisnya, mulai dari tak melakukan produksi, menutup sementara usahanya, bahkan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang beberapa karyawannya karena kesulitan cash flow-nya. Kesimpulan yang saya ambil yaitu hampir seluruh sektor terdampak virus corona atau pandemi COVID-19 ini. Tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian Indonesia. Nah, akibat dampak pandemi COVID-19 atau virus corona ini, miliaran buruh formal dan informal kehilangan pekerjaan dan pendapatannya. Persentase ini setara dengan peringkat jumlah pengurangan penyerapan tenaga kerja. Untuk mengatasi persoalan tersebut memang harus dilakukan secara serius sebab wabah ini telah mengganggu seluruh sektor baik kesehatan, kondisi sosial, ekonomi, dan dunia usaha. Peran pemerintah yang harus diperluas lagi, yang harus diberikan, yang harus ditangani dengan serius, yaitu pemerintah lebih memberikan dukungan peralatan bagi tenaga medis, membuatkan rumah sakit darurat hingga mengupayakan rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19. Sebenarnya sudah pemerintah laksanakan, tetapi harus lebih diperluas lagi bagi pasien-pasien yang terdampak virus corona atau pandemi COVID-19 ini. Untuk vaksin juga perlu diperluas lagi untuk tes antigen dan swab, mungkin pada kalangan yang terbawah bisa dikasih keringanan. Yang kedua yaitu meningkatkan dan perluasan
PKH, di mana peningkatan dan perluasan kartu sembako menambah dan fleksibilitas kartu pekerja hingga bantuan langsung tunai yang bersifat lainnya. Sebenarnya pemerintah sudah melaksanakan itu, tetapi dalam hal ini pemerintah kurang memperhatikan karena tidak semua bantuan yang pemerintah berikan langsung terjun ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Untuk yang ketiga, pemerintah membuat berbagai program pemulihan untuk dunia usaha. Dilakukan pemerintah agar mereka tetap bertahan dengan melalui koordinasi erat dengan Bank Indonesia dan OJK dengan perbankan nasional untuk bagaimana sektor bisnis, sektor usaha, sektor real tetap bisa bertahan walaupun tidak melakukan aktivitas ekonomi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga presentasi saya dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kalian yang mendengarnya. Jangan lupa ingat selalu protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yaitu 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan menjaga jarak 1 meter. Nah, dengan cara kalian menerapkan 5M ini dapat mengurangi virus corona atau pandemi COVID-19 ini. Walaupun belum sepenuhnya, tetapi kita sebagai masyarakat harus tetap menerapkan 5M